sekalipun kita membeli bibit PKS, bibit resmi, kita harus jeli juga. Kita jumpa lagi di channel YouTube saya, Owang Baik, dimana hari ini saya akan sharing ya mengenai sawit, terutama sawit yang baru ditanam. Walaupun sawit itu sudah ditanam, kita lihat bagaimana perkembangannya, karena sekalipun kita membeli bibit dari PPKS, bibit resmi, apalagi yang kita beli itu dalam bentuk kecambah, tidak menutup kemungkinan juga ada yang terselip ya, 1-2 biji kecambah yang kualitasnya kurang bagus, dimana biasanya ada, kalau kita lihat sawit itu ada yang kita tanam itu ciri-cirinya menunjukkan dia nanti adalah buah landak, harus segera kita ganti. Sekalipun penampakannya bagus ya, atau subur, harus segera kita ganti. Daripada nanti untuk mengejar yang lainnya agak lambat ya. Yang lainnya sudah panen, yang itu harus kita bongkar. Dan kalau sudah besar atau sudah menghasilkan buah, sekalipun buahnya tidak bisa dipanen karena buah landak, kan butuh tenaga yang berat juga ya untuk membongkar tanaman yang sudah produksi ya. Nah, selagi masih kecil, kalau ciri-ciri itu ada, segera kita bongkar, karena tidak akan memberikan hasil bagi kita. Sia-sia kita memupuk, merawatnya, nanti tidak akan ada hasilnya ya. Sekalipun itu bibit dari bibit resmi ya, PPKS atau yang lainnya, bisa jadi ada yang terselip karena kita membeli kecambah ya. Kecuali kalau kita membeli bibit yang sudah siap tanam, pasti dari PPKS dia sortir ya, dia akan sortir di pembibitan. Yang seperti itu tidak akan mereka jual. Tapi kalau kita beli kecambah ya kita tidak tahu, karena pada saat kecambah bisa aja terselip. Jadi baiklah teman-teman, para sahabat, saya akan tunjukkan seperti apa ciri-ciri ya, ciri-ciri dari tanaman sawit yang nantinya akan berbuah landak ya. Baik, kita lihat langsung di lokasi ini ciri-cirinya seperti apa. Namun sebelumnya kita lihat dulu bibit yang bagus ya, yang nantinya akan menghasilkan buah bagus. Namun sebelum kita melihat, silakan kepada para sahabat yang menonton di channel YouTube saya ini untuk klik like ya, dan subscribe. Di sini kita berbagi pengalaman, pengetahuan ya, dan juga informasi mengenai sawit. Bukan berarti saya lebih baik dari teman-teman semua atau sahabat semua, tapi setidaknya melalui channel YouTube ini kita bisa saling berbagi, karena kita adalah petani sawit langsung, yang bekerja langsung, yang tahu langsung bagaimana suka dukanya sebagai petani sawit, sehingga kita bisa berbagi pengalaman di sini. Baik, langsung saja kita lihat ciri-ciri sawit yang bagus dulu ya. Ciri-ciri sawit yang bagus, baru setelah itu ciri-ciri sawit yang tidak bagus. Come on, kita lihat sama-sama. Nah, para sahabat, ini salah satu sawit yang baru ditanam ya di lokasi ladang. Usia tanam kurang lebih sekitar 6 bulan, jalan 7 bulan ya. Dan kita lihat sawit ini adalah sawit yang kedepannya akan menghasilkan buah yang bagus, bukan buah landak. Nah, apa ciri-cirinya? Pertama kita lihat pada daun sawit ini, dia sudah pecah ya, sudah pecah,
dan juga normal, terlihat normal ya. Nah, sederhana aja kita lihatnya, dia daunnya pecah, ngembang ya. Nah, ini dia, simpel saja. Nah, penampakan kita bisa lihat ya. Nah, ini nanti adalah sawit yang bagus ya, buahnya kita harapkan seperti sawit lainnya. Namun ada sawit yang biasanya apabila kita panen atau kita lihat buahnya, ternyata buahnya itu berondolnya kecil-kecil, halus-halus, durinya tajam-tajam sekali, tapi berondolannya kecil ya, dan ringan. Buah-buah seperti itu ringan sekali ya. Nah, saat ditanam atau baru ditanam, dalam perkembangannya, dalam usia kurang lebih 7 bulan begini, kita sudah bisa melihat juga seperti apa ciri-ciri dari sawit yang akan menghasilkan buah landak tersebut ya. Nah, mari kita lihat ciri-cirinya. Nah, ini dia para sobat ya. Usia tanam sama, hampir memasukin 7 bulan ya, dengan yang tadi kita lihat. Tapi kita lihat di sini daunnya masih belum pecah ya, masih belum pecah. Lihat, nah, seperti ini dia daunnya, masih belum pecah. Nah, ya. Ada berapa yang belum pecah. Nah, ini nanti akan menjadi sawit seperti yang saya katakan tadi, dia berbuah landak, tidak bisa dipertahankan yang seperti ini. Harus segera kita ganti ya, harus segera kita ganti. Nah, jangan sampai nanti dia setelah besar menghasilkan buah landak tadi baru kita ganti. Nah, kan kita sudah mengeluarkan biaya untuk perawatannya sampai dia menghasilkan, sayang sekali ya. Kedua, kerugiannya dia akan ketinggalan dari yang lainnya dalam hal produksi ya. Jadi kita mulai dari awal lagi untuk yang kita ganti itu. Nah, sawit ini kan masa tunggunya lumayan lama ya, bisa sampai 3 tahun. Jadi kita harus nunggu lagi 3 tahun, sedangkan yang lainnya yang bagus sudah berproduksi, sudah menghasilkan. Tapi karena kita lalai tadi untuk menggantikannya, sehingga kita harus memulai dari nol lagi untuk sawit yang gagal tersebut ya. Jadi jangan ragu-ragu, sekalipun ya kita lihat sudah mulai agak subur ya, tapi kita lihat daunnya tidak pecah ya. Ini salah satu ciri sawit yang nantinya buahnya adalah buah landak. Jadi itu ulasan singkat saya kepada kita semua, langsung di kebun ya, kita melihat ciri-cirinya. Baik para sahabat Ong Bae, itulah ulasan saya mengenai ciri-ciri sawit yang nantinya akan berbuah landak di lokasi kebun yang sudah ditanami sawit dengan usia kurang lebih 6 bulan ya, memasuki bulan ke-7. Jadi ini sekedar share pengalaman kepada kita semua. Semoga bisa bermanfaat bagi kita, buat rekan-rekan, teman-teman yang baru menanam sawit di kebunnya. Jangan lupa untuk melihat perkembangan sawitnya, ciri-cirinya tersebut. Apabila ada yang seperti itu tadi, jangan ragu-ragu, segera kita ganti dengan tanaman yang baru. Kemudian saya juga berharap kepada kita semua untuk bisa saling berbagi pengalaman, pengetahuan tentang sawit, terutama kita petani sawit, sehingga kita bisa berbagi ilmu untuk kemajuan kita bersama. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Terima kasih.